Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara kajian sore di bulan Ramadan. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, antum semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah tetap bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah puasa, sholat, kita, qiyamul Ramadan, dan yang lain-lainnya, walaupun dalam kondisi seperti saat ini. Balai watiliman rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang zakat, yaitu zakatul fitri. Nah, zakat fitri atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah zakat fitrah. Walaupun memang itu sudah menjadi istilah, tapi kalau kita kembalikan ke dalam kitab-kitab, itu tidak akan kita temukan istilah zakatul fitrati atau shadaqatul fitrati. Yang ada itu selalu zakatul fitri. Ini. Hadirin rahimakumullah, zakat fitrah ini itu dalam beberapa pengertian disebutkan, yaitu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan yang berkaitan dengan Ramadan. Untuk diantaranya adalah membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Zakat fitrah ini atau biasa juga disebut zakatun nafsi. Zakat. Nah, kenapa? Karena ini juga nanti memang berkaitan dalam hadis Nabi SAW, itu memang disebut Nabi kullu nafsim minal muslimin. Balai watiliman rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, zakat fitrah itu tidak ada hubungannya dengan zakat mal. Tetapi ia adalah zakat atau biasa juga dalam kitab-kitab itu disebut sedekah, sedekatul fitri. Ya. Atau dalam hadis pun juga demikian, itu disebut juga sedekatul fitri atau zakatul fitri. Nah, jadi sedekatul fitri atau zakat fitri ini adalah zakat yang berhubungan setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin. Nah, tentang syariat zakat fitrah ini dalam kitab Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa zakat fitrah ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya. Yaitu pada saat yang sama pensyariatan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pun juga itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, zakat ini ada di dalam bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Fiqhus Sunnah, Syekh Sabit mengatakan, syuri'at zakatul fitri fi Sya'ban minas sanati tsaniyati minal hijrati litakuna tukhratan lis-shaim.
Zakat fitri itu disyariatkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah untuk menjadi pembersih bagi orang-orang yang berpuasa yang kalau mau terjadi padanya minal lagwi warrafasi, perbuatan sia-sia atau perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai ibadah saum atau ibadah puasanya di saat dia berpuasa. Begitu juga wa takuna aunan lil fuqara wal muawwazin. Juga untuk menjadi sebagai bantuan bagi orang-orang yang butuh pada saat itu. Baik, wa tuliman rahimakumullah. Kita lihat beberapa hadis yang terkait dengan zakat fitrah ini atau zakat fitri ini. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadis 984. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Ani Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri, telah mewajibkan zakat fitri min Ramadan, di bulan Ramadan, alan nas, yaitu kepada manusia. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah manusia adalah orang-orang beriman, orang mukmin. Ringkasnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan, artinya kalau begitu fardukan zakat fitri ini di bulan pada seluruh kepada manusia, yaitu orang-orang beriman di bulan atau pada bulan Ramadan. Sa'an min tamrin atau sa'an min syairin, yaitu ukurannya satu gantang kurma atau satu gantang gandum. Ala hurrin au abdin, baik itu kewajiban ini terkena kepada orang yang merdeka ataupun berstatus budak. Dzakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Nah, ini pada hadis riwayat Imam Muslim ini. Kemudian masih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dalam Sahih Muslim masih pada hadis nomor urut 984 yang bersumber dari Ibnu Umar, tapi ini pada nomor hadis bab dari zakat Shadaqatul Fitri, hadis nomor 16. Di mana Abdullah bin Umar mengatakan anna Rasulullah farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan
zakat fitrah ini di bulan Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin, pada setiap jiwa atau atas setiap jiwa dari kalangan muslimin, hurran au abdin au rajulin au imra'atin, baik itu yang merdeka maupun yang bersatu budak, atau laki-laki maupun perempuan, sogirin au kabirin, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Dalam hadis lain dengan redaksi yang berbeda, Ibnu Umar mengatakan, faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqata Ramadan. Sadaqata Ramadan alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha. Ibnu Umar menegaskan bahwa Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan sadaqata Ramadan, ya, zakat Ramadan. Yaitu yang dimaksud adalah zakat fitrah tadi. Alal hurri, pada orang merdeka ataupun budak, wadzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Dari 3 hadis ini yang diriwayat Imam Muslim pada nomor yang sama, sebenarnya hanya ada perbedaan-perbedaan lafadz, karena itu Imam Muslim membedakan di nomor zakat fitrah itu, bab zakat fitri ini di nomor 12, 13, dan 16. Dari 3 hadis ini, pertama kita perhatikan bahwa Ibnu Umar menyebut dengan kata faradah. Nah, faradah itu artinya wujibah, berarti ini wajib. Ya. Zakat fitrah ini adalah wajib. Nah, wajib kepada siapa? Dalam hadis tadi ada alan nasi minal muslimin, ada ala kulli nafsin minal muslimin. Wajib kepada setiap jiwa orang-orang muslim. Nah, wajib pada setiap jiwa dari orang-orang muslim. Nah, di mana tadi di situ disebutkan baik itu statusnya masih kecil atau dewasa, tua, merdeka, hamba, laki-laki dan perempuan. Laki-laki baik masih bujang maupun sudah menikah, begitu juga perempuan baik yang masih sudah menikah maupun masih membujang. Semuanya terkena kewajiban zakat fitrah. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, dari hadis Muslim pada hadis nomor 16 dari urutan zakat fitri, pada hadis itu ada kalimat ala kulli nafsin minal muslimin, pada setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin. Kalangan jiwa kaum muslimin. Nah, pertanyaannya sekarang, sejak kapan itu disebut nafsun? Nah, tentu yang disebut nafsun ini, kalau melihat pada hadis Nabi SAW yang lain, maka yang diakui sebagai nafsunnya itu manusia yang sudah berjiwa, bernafas, adalah disebut nafsun karena sudah ada nafasnya, karena sudah ada ruhnya. Nah, berapa lama yang ruh itu? Kalau kita lihat
bahwa 4 bulan dalam kandungan itu sudah ditiupkan ruh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang di antara kalian itu dipertemukan penciptaannya atau sperma dan ovum dalam kandungan ibunya arba'ina yauma, yaitu selama 40 hari. Jadi dari sperma dan ovum diproses oleh Allah. Allah menginginkan, Allah bukan butuh waktu, tapi Allah menginginkan proses itu selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan. Kemudian dari itu berubah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Misla dzalik, seperti itu juga, yaitu selama 40 hari. Jadi Allah juga menginginkan alaqah itu berproses selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan. Kemudian ia menjadi segumpal daging selama 40 hari. Mithla dzalik, seperti juga selama 40 hari. Berarti sudah 120 hari. Tsumma yursalul malaku fayamfu fihi ruh. Kemudian setelah menjadi segumpal daging ini sudah berbentuk manusia itu, mudghah, maka Allah kemudian mengutus seorang malaikat kepadanya, lalu ditiupkan ruh padanya. Nah, ini. Jadi, dijelas penjelasan dari Nabi SAW bahwa dalam usia 3 kali 40 hari, ya, berarti 120 hari, nah, kalau dibulankan berarti itu adalah 4 bulan. Ya. 4 bulan peniupan ruh. Nah, disitulah bermula dari disebutnya seseorang itu nafsun. Ya. Disebut sebagai nafsun. Nah, nafsun minal muslimin. Nah, tapi ini bukan setiap manusia, tapi nafsu minal muslimin, setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin, dari anak-anak kaum muslimin. Nah, bukti lain bahwa usia janin 4 bulan dalam kandungan sudah diakui sebagai manusia, ini adalah adanya anjuran dari Nabi SAW untuk menyolati bayi yang meninggal karena keguguran. Ya. Setelah 4 bulan dia meninggal keguguran, ya, ada anjuran untuk menyolatinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan, wasaqatu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati warahmah. Dan yang meninggal karena keguguran disolati atasnya. Sebelumnya Nabi menyebutnya sobi, ya, anak yang meninggal, dan termasuk wasaktu, dan juga asaktu yusalla alaih, yang meninggal keguguran dalam dia disolati juga. Wa yud'a liwalidayhi, dan kedua orang tuanya didoakan keampunan dan rahmah. Artinya yang keguguran setelah 4 bulan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai manusia, sebagai satu jiwa. Maka beliau menganjurkan untuk disolati. Itu sebagai bentuk pengakuan dari Rasul bahwa itu diakui. Nah, sehingga dengan demikian, dari 3 hadis riwayat Imam Muslim tadi saling menerangkan bahwa zakat fitri ini satu, bahwa
zakat fitri ini itu waktunya adalah di bulan Ramadan. Karena itu disebut Rasulullah tadi shadaqatu Ramadan. Nah, zakat Ramadan. Artinya waktu pengeluarannya itu adalah di bulan Ramadan. Kapankah itu? Nanti kita akan bahas lagi pembahasannya. Kemudian yang diwajibkan adalah semua orang muslim. Itu semua orang muslim yang sudah bisa makan siang dan malam. Nah, itu standarnya. Jadi pada dasarnya orang miskin pun itu terkena zakat fitrah. Dan itu tadi dalam ayat itu tidak ada hanya bahwa zakat fitrah itu hanya tidak, tapi dia tertuju kepada orang miskin sekalipun itu dia memiliki. Ya. Nah, karena itu siapakah yang diwajibkan? Tajibu alal hurril muslimin al-malik miqdari sa'in yazidu ala quwwatihi wa quti iyali yauman wa lailah. Nah, itu. Bahwa zakat fitri ini diwajibkan kepada orang-orang muslim ya, yang sudah memiliki kemampuan satu sak yang bisa dia makan dan keluarga sehari dan malam. Itu sudah memiliki kemampuan seperti itu. Jadi tidak menunggu orang kaya. Nah, karena itu sebenarnya orang miskin pun juga berkewajiban menunaikan zakat fitri. Karena dia zakatnya bukan berkaitan dengan harta, tapi berkaitan nafsun, berkaitan dengan jiwa. Nah, karena itulah, agar orang miskin itu bisa menunaikan kewajiban zakat fitrahnya, maka tentu menunaikan zakat fitrah lebih awal itu lebih baik, agar mereka bisa menunaikan kewajibannya. Kepada siapa? Meskipun nanti akhirnya zakat fitrah itu bagi orang yang tidak mampu atau orang miskin itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena di samping ia punya kewajiban, juga dia mustahik. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi, dari 3 hadis tadi kita lihat bahwa zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim, yaitu mulai dari bernafas, ya, mulai dari bernafas kullu nafsin, mulai dari bernafas, yaitu mulai dari usia 4 bulan dalam kandungan sampai nanti dia masih sehat, dan itulah yang terkena kewajiban zakat fitri ini. Nah, adapun seperti anak-anak, kemudian budak, mungkin tentu yang wajib di sini adalah orang tua dan tuannya yang menunaikan zakat fitrahnya itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum bahwa zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Diwajibkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi letak pelaksanaannya adalah di bulan Ramadan. Ya. Nah, walaupun nanti waktu itu ada waktu mubah namanya. Jadi waktu mubah itu dari waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, itu boleh. Lalu nanti kemudian ada waktu afdol. Ya, afdol itu adalah menjelang Idul Fitri sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, waktu wajib namanya, waktu wajib mau tidak mau ditunaikan, itu adalah waktu toleransi yang diberikan oleh Rasulullah nanti, yaitu paling akhir sebelum orang sholat Idul Fitri. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi SAW tadi kita sudah lihat bahwa ukuran zakat fitrah ini dalam hadis lain Ibnu Umar menerangkan sebagaimana riwayat Imam Muslim pada hadis 986 dari Sahih Muslim, begitu juga di Sahih Bukhari, Sahih Bukhari juga
di Sahih Bukhari hadis 1503 dan di Sahih Muslim pada hadis 986, Ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah zakat al-fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Ya, segantang dari kurma atau segantang dari syair, ya, barley atau gandum. Alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was sagiri wal kabir. Pada hamba, budak, merdeka, laki-laki, perempuan, masih kecil dan dewasa, minal muslimin. Wa amaraha an tu'adda qabla khurujin nasi ilas shalah, dan beliau memerintahkan agar zakat fitri itu ditunaikan sebelum orang-orang berangkat ke sholat Idul Fitri. Nah, tadi kita sudah bicara tentang waktu. Ya. Nah, sudah saya katakan tadi waktu afdal, kemudian qabla khurujin nas, ini sebenarnya kalau kita lihat itu adalah waktu terakhir. Ya. Jadi hanya ada dispensasi waktu yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang terlambat menunaikan zakat fitrah. Masih boleh ditunaikan sebelum orang menunaikan sholat Idul Fitri. Ya. Karena itu oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang terlambat menunaikan zakat fitri, sebagaimana dijelaskan oleh beliau, man addaha qabla menunaikan zakat fitri itu sebelum sholat, faya zakatun makbulah, maka itu zakat yang masih diterima. Wa man addaha ba'da sholat, tapi siapa yang menunaikan setelah sholat, faya sadaqatun minas sadaqat, maka dia hanya dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitri. Nah, jadi itu, jadi batas akhir waktu. Jadi ada toleransi waktu yang tadinya mestinya di bulan Ramadan, tetapi syariat dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tenggang waktu sampai di Syawal, ke 1 Syawal pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Id itu. Nah, kemudian, apa yang dijadikan zakat fitri itu? Ya. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat dalam hadis Nabi tadi, Nabi menyebutnya so'an min ta'amin. Ada lagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari pada hadis 1508 dan Muslim pada hadis 985, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nukhriju zakat al-fitri fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu mengeluarkan zakat fitri pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sa'an min ta'amin, 1 gantang dari makanan pokok. Aw sa'an min syairin, atau 1 gantang dari syair. Aw sa'an min tamrin, atau 1 sa' dari kurma. Aw sa'an min akatin, atau 1 ka dari susu kering. Aw sa'an min zabibin, atau 1 sa' dari zabib. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, itu adalah pokok ta'amin, dan semuanya adalah hadis-hadis berkaitan dengan zakat fitri itu semuanya menerangkan dikeluarkan dalam bentuk makanan. Walaupun memang tidak mesti seperti makanan yang dimakan pada masa Nabi, karena di sana ada kalimat misa'an min ta'amin, dari makanan pokok yang biasa kita makan. Ya. Di Indonesia kita mayoritas bahan pokok makanan kita itu adalah beras. Maka dalam hal ini yang dijadikan ukuran adalah beras secara umum di Indonesia. Mungkin di wilayah lain di Indonesia ini ada yang orang-orang tidak biasa makan beras. Ada yang makanan pokoknya jagung. Maka itu yang dijadikan bahan pokok, karena itu yang dimakan orang-orang setempat. Karena pada dasarnya
zakat fitrah ini itu adalah diperuntukkan bantuan itu untuk orang-orang miskin yang ada di tempat itu. Jadi bahan makanan yang dikeluarkan zakatnya disesuaikan dengan di tempat. Kalau di tempat yang mereka makan jagung, ya tentu itu jagung yang dikeluarkan. Karena kalau dia beli beras dari luar dimasukkan, mungkin orang nggak makan beras. Dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah ini hadirin rahimakumullah. Nah sa'an min ta'am. Ukurannya adalah sa'an min ta'am. Nah kemudian berapa ukurannya kalau dikilogramkan? Ya, memang di sini ijtihad. Ya, dulu bahwa satu sok itu adalah 2,5 kilogram atau 2,5 kilo. Kemudian dibahas lagi ulang so'an beberapa tahun yang lalu di Majelis Ulama. Ketemulah kemudian untuk lebih ihtiyat karena so'an ini setelah ditimbang-timbang ulang diukur itu lebih dari 2 kilo mencapai hampir mendekati 3 kilo, maka dibulatkanlah menjadi 2 kilo. Nah itu. Nah, adapun kalau mereka yang tetap berpendirian 2,5 kilo ya tidak salah ya, karena bagaimanapun ini adalah ijtihad yang tidak ada penjelasan kilogram dari Nabi, hanya menyamakan ukuran dulu dengan sekarang. Nah, jadi pada dasarnya zakat fitri itu adalah dengan bentuk makanan pokok. Ya, dengan ukuran tadi 2,5 atau 3 kilogram beras yang kita makan. Nah, yang kita makan di keluarga. Ya, jangan kemudian kita makan beras yang mahal yang dikeluarkan zakatnya raskin. Nah, itu keliru, tidak benar itu. Ya, jadi yang adalah kalau kita makan beras, maka standar beras yang biasa kita makan itu yang kita jadikan standar zakat fitri kita. Itu. Ya. Jangan dikurangi, ya. Ingat kita Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima amal kita kalau yang kita berikan itu adalah yang baik. Nah, baik itu adalah menurut ukuran yang biasa kita makan. Kalau yang kita sendiri tidak suka lalu kita berikan kepada Allah, maka Allah tidak akan terima. Innallaha thayyibun la yaqbilu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik pula, barang baik pula. Nah, dan itu teman-teman rahimakumullah. Nah, melihat dari situ, maka sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ini tadi, maka ini yang afdal sesungguhnya. Ya, itu yang afdal, menunaikan zakat fitri ini dengan bentuk makanan. Ya, dengan bentuk makanan. Ya. Karena tidak pernah ada dalam masa Nabi SAW itu zakat fitri ditunaikan dengan uang. Meskipun pada masa itu sudah ada dirham dan dinar. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menunaikan zakat fitri dengan uang. Dan ini hanyalah bentuk pelaksanaan. Yang terpenting itu adalah mengeluarkan zakat ini tidak kurang dari nilai ta'am tadi, bahan pokok. Nah, cuman kalau kita bicara afdal, maka tentu yang afdal itu adalah menunaikannya dalam bentuk makan. Ini hadirin rahimakumullah. Nah, atau bisa juga dilihat kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dilihat kondisinya. Afdalnya itu lebih dilihat pada kondisi. Kalau masyarakat yang ditempati itu memang mereka butuh kepada makanan, maka afdalnya ditunaikan pada makanan. Kalau memang di situ butuh kepada uang, maka afdal diberikan bentuk uang. Nah, tapi rata-rata kita di Indonesia pasti itu membutuhkannya dalam bentuk makanan biasanya. Diberi uang pasti juga diberi untuk makan. Nah, itu tergantung kepada kebutuhan. Bisa dilihat seperti itu. Nah, tapi secara umum bahwa afdalnya tetap kita menunaikan dalam bentuk makanan, yaitu kita di Indonesia ini masyarakatnya adalah mayoritasnya adalah standar makanan kita adalah makanan pokok kita adalah beras. Nah, maka
Beras itu yang menjadi standar makanan kita, yaitu standar masing-masing di keluarga. Beras apa yang kita makan di keluarga, maka itulah yang kita makan. Kalau beras yang biasa kita makan yang mungkin yang 13 atau 14 ribu sekilo, ya itu yang kita jadikan setiap hari makan beras itu, maka pada saat menunaikan zakat fitrah, maka itu yang dijadikan standar. Yang ditunaikan zakat juga adalah yang seharga itu. Atau kalau menunaikan uang, maka dikalikan 3 kilo ya dengan harga beras itu per orang. Nah, kalau yang memang biasa masyarakat menengah, mungkin makannya di rumah, beras yang biasa dia konsumsi setiap hari adalah yang harga 10.000 atau yang 11.000, itu yang menjadi standarnya. Yang menjadi standarnya. Yang pasti tidak boleh kita menunaikan zakat di bawah kualitas beras atau bahan pokok makanan yang kita makan. Ya, minimal sama. Kalau lebih, malah itu lebih bagus, afdal, lebih baik, yang terbaik yang kita berikan pada orang lain. Gitu. Nah, inilah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa zakat fitrah itu pertama hukumnya wajib, kedua wajib kepada seluruh jiwa kaum muslimin mulai dari usia 4 bulan dalam kandungan sampai menjelang wafat kalau masih hidup di bulan Ramadan. Yaitu dengan ketentuan kalau bulatkan dalam hukuman ini bahwa standar zakat fitri itu adalah makanan pokok di setiap wilayah tertentu, satu sok atau dengan ukuran umum 3 kilogram ya, beras kita. Nah, afdolnya itu dikeluarkan dari bahan makanan berupa bahan pokok makanan. Kalaulah mau uang juga tidak terlarang untuk diberikan dalam bentuk uang. Ini. Kemudian diwatuliman rahimakumullah, bahwa zakat fitri ini kalau melihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang disebutkan oleh Nabi bahwa fungsi seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Daraqutni dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW katakan begini, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Ya. Ada dua fungsi utama daripada zakat fitrah itu, bahwa zakat fitrah itu pertama difardukan Rasulullah untuk membersihkan orang-orang berpuasa dari perkataan-perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan kotor yang bisa merusak ibadah puasa. Gitu. Yang kedua, waktu matan lil masakin, dan untuk makanan bagi orang-orang miskin. Nah, ini yang daripada hikmah daripada zakat fitri. Karena itu alangkah baiknya kita tunaikan secepat mungkin, jangan sampai malam Idul Fitri baru rame menunaikan, apalagi pada pagi hari baru ditunaikan. Itu kapan disampaikannya kepada amil, menyampaikannya kepada orang-orang yang butuh, kepada fuqara itu. Nah, sementara mereka harus sudah membutuhkan itu. Kalau di sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri sudah kita bagikan semuanya, maka tentu itu dimanfaatkan oleh mereka, lebih digunakan untuk berhari raya Idul Fitri. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah yang beberapa penjelasan yang bisa disampaikan dalam hal ini yang berkaitan dengan zakat fitrah, atau biasa kita dalam kitab-kitab itu disebut dengan istilah zakat fitri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga kita segera bisa menunaikan zakat fitri kita ini untuk melengkapi ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini, apalagi di kondisi pandemi ini banyak orang yang butuh, ya. Kondisi lockdown itu banyak yang butuh. Nah, karena itu alangkah baiknya sesegera mungkin kita menunaikan zakat
ini agar orang yang membutuhkan itu bisa segera disampaikan kepadanya oleh para amilin. Demikian ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita insya Allah besok kita lanjutkan tentang mustahik. Demikian pembahasan kita sore hari ini. Hadallahu ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.